Analisa Falas. Analisa Falas. Oke mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis dari pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Rio. Minggu ini tampaknya dari hari Senin sampai Rabu market bakalan minim sentimen, tapi paling tidak hari Kamis ada data-data penting yang sangat dinanti-nantikan oleh market, di mana The Fed akan melakukan press conference dan juga The Fed akan memutuskan tingkat suku bunga. Betul seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, lalu seperti apa kondisi market sampai kita menghadapi pengumuman The Fed terkait dengan suku bunganya itu Pak? Oke, kalau kita sedikit mau kaitkan dengan suku bunga, saya kira saat ini confident market pada tanggal 21 nanti kemungkinan besar suku bunga tetap ya. Oke. Karena kalau kita pantau dari Fed monitornya itu 100% keyakinan bahwa tidak ada perubahan suku bunga. Nah, dan ini sebenarnya juga didukung oleh sebuah keadaan yang terjadi pada minggu lalu ya. Iya. Yaitu kita lihat di CPI minggu lalu itu tidak terjadi penurunan ya. Jadi untuk CPI tahunannya itu, inflasi tahunannya itu dari 3,1% menjadi 3,2%, artinya ada kenaikan 0,1%. Dan ini artinya tidak selaras dengan target The Fed untuk inflasi 2%, bukan mendekat malah sedikit menjauh. Iya. Saya kira ini perlu dipahami sebagai satu faktor pendukung bahwa kemungkinan besar The Fed tidak menurunkan suku bunga. Lalu kalau kita mau lihat dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di minggu ini, saya mencoba memperkirakan US dollar akan kembali menguat. Oke. Ya, setelah ada sedikit koreksi di 2 minggu sebelumnya ya, karena minggu lalu terjadi penguatan kembali. Dan kalau saya pikir ini cukup berpotensi untuk kembali melirik buy US dollar, tentunya dengan catatan bahwa kita harus sedikit bersiap dengan volatilitas yang mungkin terjadi di market. Oke. Ya, bukan sekedar US dollar, karena mau berpasangan dengan apapun US dollar, maka di minggu ini akan ada CPI Eropa di hari Senin, kemudian ada suku bunga Australia besok, jadi CPI Eropa bentar lagi jam 5 nanti ya. Betul. Lalu ada CPI UK pada hari Rabu. Betul. Ya. Kemudian ada GDP dari New Zealand, kemudian ada pengumuman bunga dari Swiss pada hari Kamis juga. Lalu pada hari Kamis juga akan ada pengumuman suku bunga dari Bank of England. Ya. Nah, apa artinya semua ini? Ya, saya melihat ada potensi yang memang minggu ini akan terjadi volatilitas di pasar. Ya, jadi bersiap saja. Namun kalau ditanya kepada saya untuk mengambil posisi di minggu ini, saya cenderung akan melirik untuk US dollar, yaitu untuk mengambil posisi buy. Oke. Ya. Sell-nya melawan siapa? Kita akan sedikit melihat satu persatu data yang akan dirilis nanti. Oke. Ya. Misalnya dengan CPI Eropa. Nah, kalau CPI Eropa misalnya adalah besok turun sesuai dengan forecast, maka ya sell Euro USD. Ya. Dan seterusnya, gitu loh. Jadi tinggal diukur saja, karena kan banyak data nih. Jadi maksud saya strateginya begini. Jadi karena ini banyak data, tapi saya sudah memegang untuk buy US dollar. Nah, tinggal kita tunggu data yang keluar apa. Kalau memang mendukung untuk melemah mata uang tersebut, ya sudah. Itulah yang kita manfaatkan untuk di minggu ini, posisi tersebut. Nah, kita sedikit mengabaikan apa yang akan terjadi di US ya. Tentunya ada meeting The Fed dan lain sebagainya. Tapi kita pegangannya adalah seperti yang saya bilang,
Kenapa saya memegang itu? Karena satu, CPI-nya naik. Lalu retail sales, ya penjualan retail di Amerika juga minggu lalu laporannya cukup bagus. Dari minus di bulan sebelumnya 1,1% membaik menjadi 0,6%. Begitu juga dengan produk inti, core-nya juga sama terjadi kenaikan. Plus di minggu-minggu sebelumnya, kalau Mas Piri masih ingat, saya coba memperkirakan bahwa memang USD ini masih punya potensi untuk menguat. Oke. Ya, nah saya pikir itu yang menurut saya bisa saya suggestkan di minggu ini. Oke, saya ambil sampel euro Pak ya, karena CPI-nya akan diumumkan 36 menit ke depan. Ini di forecast jadi 2,6 dari sebelumnya 2,8%. Nah, kira-kira seperti apa potensinya bagi pergerakan euro USD Pak? Ya itu saya bilang, kalau memang nanti hasil data dari inflasi Eropa itu lebih kecil atau turun atau terjadi penurunan data inflasi, maka kan akan menjadi lebih kuat kemungkinan Eropa menurunkan suku bunganya. Oke. Ya toh? Nah ini berimbas kepada tentunya sedikit pelemahan di mata uang euro. Dan saya berikan catatan tambahan, di beberapa data ekonomi sebelumnya memang Eropa menunjukkan adalah angka yang tidak begitu baik. Iya. Ya, nah dari situ, maka ibaratnya pas gitu ya. Jadi misalnya ini turun, kemudian kita berpegang USD strong, maka ya udah di mata uang pasangan tersebutlah kita manfaatkan gitu. Iya. Oke. Dan strategi yang sama juga bisa digunakan besok untuk GBP USD berarti ya Pak ya? Betul. GBP cuma menunggunya mungkin agak lama karena ada di hari Kamis kan. Iya. Oke, baik. Kalau begitu Pak, paling tidak support dan resisten dari indeks dolar sendiri akan bergerak di kisaran berapa menurut visi Bapak sampai dengan hari Kamis nanti? Kalau untuk indeks dolar, supportnya saya pikir ada di 103,28. Kemudian resistennya ada di 103,5. Oke, 103,50 ya Pak ya? Iya, poin 2 sampai dari itu untuk short term-nya ya, karena kan kita bicara minggu ini. Oke, 103,50. Baik, selain dari pairing Euro USD serta GBP USD, apalagi Pak? Apakah memang Japanese Yen kurang menarik untuk di perdagangan pada minggu ini Pak? Karena Japanese Yen itu terjadi mixed condition ya, artinya data di sebelumnya itu kurang begitu bagus, tapi di minggu kemarin data Japanese Yen itu membaik, artinya GDP-nya dari minus 0,7 menjadi 0,1, artinya ada pertumbuhan positif. Nah, dari dua situasi yang saling tarik-menarik dari kondisi Jepang ini, saya cenderung untuk skip dulu untuk Japanese Yen. Nah, mungkin kalau mau ada tambahan mata uang lain, saya menyarankan adalah untuk menunggu besok hari Selasa ya, jam 10.30, itu ada pengumuman interest dari Australia. Oke. Nah, tapi pengumuman interest kemungkinan interestnya tidak berubah. Tapi biasanya pengumuman interest itu akan diikuti dengan rilis statement dari bank sentralnya. Iya. Nah, kita akan melihat nuansanya apa. Kalau cenderung adalah dovish misalnya, adalah mungkin ada rencana menurunkan suku bunga dari Australia, ya saya kira itu sama. Itu akan jadi mata uang yang bisa kita sambingkan dengan US dollar untuk melakukan sell. Karena Aussie, saya juga mencatat beberapa minggu terakhir data di Aussie juga tidak terlalu bagus. Nah, jadi saya kira kalau misalnya kita mau coba buat satu kesimpulan untuk minggu ini, kita memegang strong USD, kemudian nanti dipasangkan dengan beberapa mata uang yang cenderung mereportkan keadaan yang weak. Oke, tapi lagi-lagi kita perlu mencermati dulu data-data yang akan diumumkan di Inggris, di Eropa, dan juga di Australia dalam hal ini ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak, terakhir Pak, untuk emas sendiri gimana Pak? Ya, memang untuk emas ini saya harus mengaku dosa di dua
minggu sebelumnya ya, saya tidak memperkirakan emas itu akan naik begitu tinggi, karena saya pikir dengan kemarin itu tembus angka psikologi 2000 akan kembali lagi. Namun kalau kita melihat sekarang dengan pergerakan selama 1 minggu terakhir ya, hampir setiap hari itu terjadi new high yang lebih rendah. Ya, jadi new high yang lebih rendah. Artinya kalau kita melihat dari pola, ini kecenderungannya saya pikir emas mungkin sudah boleh ancang-ancang untuk mengambil posisi bearish. Nah, plus didukung kalau memang betul penguatan US dollar ini adalah cukup jelas, ya, maka saya pikir untuk mengambil posisi sell gold itu juga cukup beralasan. Tapi sekali lagi kalau untuk penempatan saya masih sama menyarankan untuk gold ini adalah setiap ada kenaikan 200 pip itu baru bisa kita melakukan posisi sell atau entry ke market. Ya, betul. Oke. Support dan resistennya Pak paling tidak supaya kita juga punya panduan. Untuk supportnya gold sekarang di 2146. Kemudian untuk resistennya di 2172. 2172. Oke, baik, kisarannya paling tidak seperti itu. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak berikan. Sukses terus untuk Pak Rioli dan juga investasi Bapak ke depan tentunya ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli, yang tentunya bisa menjadi bagian dari panduan Anda untuk bertrading maupun berinvestasi di pasar forex dan pasar emas global. Paling tidak sampai dengan hari Kamis mendatang saat kita menantikan pengumuman dari The Fed terkait dengan kebijakan suku bunga mereka, oke? Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, ya, keputusan untuk berinvestasi maupun bertrading semuanya tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.